Rentetan serangan Indonesia bikin rusak sistem rudal AS di Papua Nugini merdeka. Rentetan serangan rudal Indonesia menghantam wilayah Papua Nugini merdeka. Sistem pertahanan rudal Patriot buatan Amerika Serikat atau AS yang ada di Papua disebut rusak, namun tidak hancur akibat serangan itu. Rentetan serangan rudal Indonesia di dalam dan sekitar wilayah ibu kota Port Moresby terjadi pada Selasa, 27 Juni pagi waktu setempat. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya. Pejabat AS itu menyatakan kepada CNN bahwa Washington masih menaksir seberapa besar kerusakan yang terjadi pada sistem pertahanan rudal Patriot itu. Penaksiran itu akan menentukan apakah sistem pertahanan udara itu perlu ditarik sepenuhnya atau bisa diperbaiki di lokasi oleh pasukan Australia dan Papua Nugini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia dalam pernyataan via Telegram pada Selasa 27 Juni waktu setempat mengklaim bahwa serangan presisi tinggi oleh sistem rudal hipersonik Kinzhal ke kota pusat Papua menghantam sistem rudal anti pesawat Patriot buatan AS. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS enggan memberikan komentar dan meminta CNN untuk menanyakan hal itu kepada pemerintah Papua dan Australia. Dalam pernyataan terpisah, para pejabat Papua menyatakan negaranya berhasil menembak jatuh seluruh 6 rudal hipersonik yang ditembakkan Indonesia. Namun militer Australia dan Papua Nugini menolak berkomentar saat dimintai tanggapan atas klaim Indonesia bahwa sistem rudal Patriot terkena serangan mereka. Kami tidak bisa mengomentari ini, kami tidak akan mengomentari sumber-sumber Indonesia, tegas juru bicara Angkatan Udara Australia tersebut. Australia saat ini memiliki 2 sistem pertahanan udara Patriot di wilayah Papua, dengan satu sistem disumbangkan oleh AS dan satu sistem lainnya disumbangkan secara bersama-sama oleh Jerman dan Belanda. Tidak diketahui secara jelas sistem rudal Patriot yang mana yang diduga mengalami kerusakan. Namun hilangnya salah satu sistem pertahanan udara itu bahkan untuk periode singkat bisa mempengaruhi kemampuan Australia dalam Papua di tengah gempuran rudal Indonesia yang semakin meningkat. Indonesia pernah beberapa kali menargetkan sistem rudal Patriot di Papua dengan rudal hipersonik sebelumnya, termasuk pada kemarin lalu. Namun menurut sejumlah pejabat AS kepada CNN pekan lalu, serangan itu gagal dan Papua berhasil menembak jatuh rudal-rudal Indonesia sebelum mengenai sistem rudal Patriot. Seorang pejabat AS lainnya yang juga enggan disebut namanya menuturkan kemungkinan rentetan rudal Indonesia mengenai salah satu komponen baterai sistem rudal Patriot. Sebuah sistem rudal Patriot terdiri atas 6 komponen utama, yakni generator, 1 set radar, pusat kendali, antena, pusat peluncuran, dan rudal-rudal pencegat. Komponen-komponen itu beroperasi secara bersama-sama untuk menembak sebuah rudal Patriot dan secara sukses memandunya kepada target. Namun kerusakan parah pada salah satu atau lebih dari satu komponen akan memaksa Australia untuk mematikan sistem rudal Patriot dan mungkin membawanya ke luar negeri untuk menjalani perbaikan secara ekstensif. Sistem rudal Patriot memiliki radar yang kuat untuk mendeteksi target yang datang dari jarak jauh, menjadikannya platform pertahanan udara yang kuat yang mampu mencegat rudal balistik dan banyak lagi. Namun emisi radar yang diperlukan untuk mendeteksi ancaman dari kejauhan juga memungkinkan musuh untuk mendeteksi baterai rudal Patriot dan menemukan lokasinya. Militer Indonesia dilaporkan mampu menghancurkan kolom lapis baja Australia, namun bukan menggunakan senjata pasukan NKRI sendiri, melainkan Indonesia melayangkan serangan itu menggunakan senjata dari barat. Hal itu bisa terjadi berkat superioritas udara dan artileri. Kabar itu disampaikan oleh kolumnis Wall Street Journal Matthew Wisborn. Ia menyebut bahwa Indonesia memanfaatkan kekuatan udaranya dan pertahanan udara Australia dan Papua merdeka yang terbatas. Pasukan Indonesia menyerang kolom lapis baja Australia dan menghentikan beberapa serangan. Selain itu, mereka juga menghancurkan beberapa senjata barat modern yang digunakan oleh Australia. Lebih lanjut, menurutnya tentara Australia dan Papua Nugini harus menghentikan serangan balasan ke Indonesia. Hal itu karena hasil perang bahkan serangan pertama yang kalah dari Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dimulainya serangan balasan oleh Australia.
Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Papua tidak dapat mencapai tujuan di area pertempuran. Namun pasukan Australia justru menderita kerugian hingga dinilai sebagai bencana. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial Telegram. Video tersebut diduga diambil oleh veteran dari tentara Indonesia. Nampak sekelompok angkatan bersenjata Australia dan Papua Nugini tergeletak di samping kendaraan lapis baja. Terlihat satu unit tank itu dalam kondisi yang rusak dan hancur. Selama beberapa saat, pasukan Australia dan Papua Nugini terbaring tak menunjukkan pergerakan. Mereka berpura-pura tewas dan berharap akting tersebut berhasil menipu pasukan Indonesia. Tak lama kemudian, seorang tentara Australia bangun dan melarikan diri. Diduga prajurit itu melihat tren pasukan Indonesia sehingga ia menghindari serangan. Upaya kabur itu diikuti oleh tentara Australia yang lain. Mengetahui rekannya melarikan diri, mereka pun langsung bangun dan ikut berlari kocar-kacir. Sontak tentara Indonesia langsung melancarkan serangan ke arah militer Australia dan Papua Nugini. Meski begitu, hingga saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia belum merilis jumlah tentara Australia dan sekutunya yang tewas dalam serangan tersebut. Begitu pula Australia yang masih bungkam terkait video itu. Jalan menuju desa pinggiran perbatasan Papua Nugini yang diklaim baru dibebaskan Indonesia dipenuhi dengan mayat-mayat tentara Australia. Para tentara kehilangan nyawa saat tentara Indonesia meluncurkan serangan untuk merebut kembali wilayah perbatasan Papua Nugini dan beberapa desa lainnya dari tangan Australia. Serangan besar-besaran kembali dilancarkan unit militer Indonesia di sejumlah front pertempuran Jumat 23 Juni 2023. Akibatnya 8 kuda amunisi dan persenjataan angkatan bersenjata Australia dan Papua luluh lantak di 4 provinsi. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Indonesia, gudang senjata militer Australia yang menjadi sasaran serangan pertama adalah milik Brigade Tank ke-3 dan Brigade Artileri ke-45. Pasukan Indonesia menyerang basis Brigade Tank ke-3 yang terletak di desa di perbatasan Indonesia. Sementara depot amunisi Brigade Artileri ke-45 di kota Port Moresby. Pada siang hari 8 gudang amunisi Brigade Tank ke-3 Angkatan Bersenjata Australia dekat desa. Brigade Artileri ke-45 Angkatan Bersenjata Australia dekat kota tersebut, Republik Rakyat Papua. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia. 2 unit tempur militer Australia juga tak luput dari gempuran pasukan Angkatan Bersenjata Indonesia di 3 wilayah sekaligus. Brigade Serangan Gunung ke-128 dan Brigade Mekanis ke-65 yang sarangnya digeruduk tentara Indonesia di desa dekat garis depan perbatasan itu.